Halo semua, aku Yolanda Winasundari, NIM 200305025. Aku dari program studi Ilmu dan Teknologi Pangan A dan aku kelompok 7. Jadi praktikum kali ini judulnya Pengetahuan Bahan Pangan Hortikultura dan aku dapat toge. Tekstur awal toge itu lumayan keras pada batangnya, warnanya putih cerah dan aromanya bau langu khas toge. Nah, selain 100 gram toge, bahan yang aku gunakan adalah air. Sedangkan alat aku pakai mangkuk, pisau, dan plastik. Sebelum ke hasil dan pembahasan, aku mau jelasin prosedurnya terlebih dahulu. Jadi pertama, ujung toge kita potong, kemudian sisanya kita cuci menggunakan air bersih. Lalu setelah dibersihkan dengan menggunakan air bersih tadi, togenya langsung kita tiriskan. Selanjutnya, setelah kita tiriskan, bisa langsung kita masukkan ke dalam freezer. Untuk metode yang pertama yakni dimasukkan ke suhu beku, kita letakkan toge di mangkuk dan bisa langsung kita taruh di freezer. Sedangkan dengan metode kedua yakni memasukkan ke suhu beku dan dibungkus, toge harus dimasukkan ke plastik terlebih dahulu. Baru kita masukin ke freezer. Alasan aku milih kedua metode tadi karena menurut jurnal Febrianto dan kawan-kawan tahun 2015, penyimpanan dengan metode tersebut akan membuat toge tidak cepat busuk. Pada hari ketiga, toge mulai menyusut dan pada hari kelima berwarna kecoklatan, begitu juga pada hari ke-8 semakin coklat dan hari ke-10 mencapai titik busuk. Sedangkan yang dikemas dalam plastik dan disimpan pada kulkas pada hari ke-4 tidak jauh berbeda dengan hari pertama dan hari ke-6 mulai menyusut. Selanjutnya, toge pada hari ke-7 tidak jauh berbeda dengan hari yang ke-6 dan hari ke-10 mencapai titik busuk. Dan berikut adalah rendemen toge. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Helena Brutagalung dengan NIM 200305019. Saya dari kelas TPA dan saya dari kelompok 7. Pada praktikum kali ini saya menggunakan buah pepaya. Pepaya yang saya gunakan adalah 4 buah dan dalam kondisi matang penuh. Buah pepaya pertama saya gunakan untuk rendam di awal, yang kedua saya gunakan untuk disimpan pada suhu ruang tanpa kemasan, yang ketiga saya gunakan untuk disimpan pada suhu kulkas tanpa kemasan, dan yang keempat saya gunakan untuk disimpan pada suhu kulkas dan dibungkus dengan film plastik. Saya menggunakan metode penyimpanan pada suhu kulkas dikarenakan menurut jurnal Akili 2020, penyimpanan pada suhu rendah dapat mengurangi peningkatan laju respirasi yang mempengaruhi kualitas gizi pada buah pepaya selama penyimpanan. Selanjutnya, saya menggunakan metode penyimpanan dengan film plastik dikarenakan menurut jurnal Hasbulla dan Ruby 2014, penyimpanan menggunakan film plastik sudah banyak diaplikasikan pada buah-buahan dan terbukti efektif dalam mempertahankan mutu buah-buahan selama penyimpanan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu film plastik, gunting, dan pepaya. Perlakuan pertama yang dilakukan untuk pepaya yaitu penyimpanan pada suhu ruang tanpa kemasan. Perlakuan kedua yaitu penyimpanan pada suhu kulkas tanpa kemasan. Perlakuan ketiga yaitu penyimpanan pada suhu kulkas dan dibungkus dengan film plastik. Berikut merupakan cara membungkus pepaya dengan film plastik. Berikut ini merupakan hasil pengamatan pepaya setelah disimpan selama 10 hari. Berikut penampakan pepaya sebelum disimpan. Pepaya matang penuh, tekstur keras sedikit lembek, warna kulit kuning jingga cerah, dan aroma khas pepaya. Pada hari pertama, pepaya tidak memiliki perbedaan jauh, kecuali pepaya yang disimpan pada suhu ruang yang teksturnya mulai melembek. Pada hari kedua, pepaya yang disimpan pada suhu ruang sudah busuk ditandai dengan pepaya yang lembek dan munculin karen-karen hitam, sedangkan yang disimpan pada suhu kulkas tidak memiliki perbedaan signifikan. Pada hari ketujuh, pepaya yang disimpan di kulkas dan tidak dikemas, membusuk ditandai dengan teksturnya yang lembek dan muncul bercak-bercak coklat pada kulit pepaya, dan yang dibungkus plastik teksturnya mulai melembek. Pada hari ke-10, pepaya yang disimpan di kulkas dan dibungkus dengan film plastik, membusuk ditandai dengan munculnya bercak coklat dan tekstur yang lembek, dan warnanya yang jingga kecoklatan. Halo semua, nama saya Meci Putri Permata, saya dari ITPA 2020 dengan NIM 20030505045. Saya dari kelompok 7 dan pada praktikum kali ini saya menggunakan sayuran hijau kangkung. Saya menggunakan sayuran hijau 4 buah dan dengan keadaan yang masih segar. Sayur kangkung pertama digunakan untuk menghitung rendaman sayur dan diperoleh hasil sebesar 86,30%. Kangkung kedua dilakukan perendaman dengan air pada akarnya. Hal ini sesuai dengan literatur jurnal Wahyuni dan kawan-kawan 2014. Perendaman mampu memperpanjang kesegaran sayuran tanpa adanya proses pelayuan. Berikut adalah cara perendaman akar sayur. Sayur kangkung ketiga disimpan pada suhu kulkas. Hal ini sesuai dengan perintah literatur Sari dan kawan-kawan 2018. Pendinginan merupakan teknik penyimpanan yang ekonomis untuk menjaga kualitas sayur pasca panen. Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan untuk penyimpanan pada suhu kulkas. Sayur kangkung yang keempat disimpan pada kemasan plastik mending dan pada suhu ruang. Cara ini saya lakukan karena sesuai dengan literatur Mareta dan Sofia pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa plastik merupakan salah satu jenis bahan kemas yang sering digunakan selain bahan kemas lain seperti kaleng, gelas, kertas, dan styrofoam. Plastik juga merupakan bahan pengemas yang mudah didapat dan sangat fleksibel penggunanya. Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan untuk membungkus sayur pada plastik bening.
Perubahan setelah perendaman akar selama 3 hari yaitu aroma yang awalnya berbau kangkung menjadi sedikit busuk, teksturnya yang awalnya keras tetap menjadi keras, dan warnanya yang awalnya hijau menjadi mulai menguning. Perubahan yang terjadi pada kangkung yang disimpan pada suhu kulkas yaitu daunnya yang semakin lembek dan tidak terjadi perubahan aroma dan warnanya. Perubahan setelah disimpan dalam plastik pada suhu ruang adalah terdapat pada aroma, tekstur, dan warnanya. Aromanya yang awalnya bau kangkung menjadi bau busuk dan menyengat, teksturnya yang awalnya keras menjadi lembek dan hancur, dan warnanya yang awalnya hijau menjadi kuning dan semakin lama akan menjadi semakin hitam. Di sini dapat kita lihat perbandingan edible portion kangkung awal dengan kangkung setelah penyimpanan selama 3 hari. Edible portion kangkung awal 86,30%, tetapi setelah kangkung akarnya direndam 58,33%. Edible portion disimpan pada suhu kulkas 82,60%, dan edible portion disimpan dengan plastik dan suhu ruang 0%. Jadi sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan, cara penyimpanan kangkung yang paling tepat adalah dengan menyimpan di dalam suhu kulkas. Halo semuanya, aku Grace Jessica dengan NIM 20030540 kelas ITPA dari kelompok 7. Adapun bahan uji yang saya gunakan adalah lengkuas. Lengkuas yang saya gunakan dalam kondisi matang penuh. Saya menggunakan 3 buah lengkuas yang dimana lengkuas yang pertama saya gunakan untuk menghitung rendemen, lengkuas yang kedua saya simpan pada suhu ruang tanpa kemasan, dan lengkuas yang ketiga saya memilih metode penyimpanan pada suhu kulkas tanpa kemasan. Saya memilih metode ini karena penyimpanan pada suhu yang lebih rendah dapat menekan penurunan kadar air sehingga umur simpan dan lengkuas juga bertambah lama. Hal ini didukung oleh literatur hadir di KKTAN 2014 yang menyatakan bahwa pada suhu 10 derajat Celcius kadar air menurun sebesar 0,642% per harinya dan dapat mempertahankan umur simpan dalam jangka waktu 12 hari. Sedangkan penyimpanan pada suhu 5 derajat Celcius kadar air menurun sebesar 0,134% per harinya dan dapat mempertahankan umur simpan dalam 21 hari. Sebelum lengkuas disimpan, aromanya yaitu sitrus yang khas dan menyegarkan. Sedangkan teksturnya lumayan keras dan memiliki serat yang kasar, dan warna kulitnya berwarna coklat muda dan memiliki semburat merah muda. Sedangkan warna dagingnya yaitu coklat terang keputih-putihan. Pada penyimpanan hari pertama, belum terdapat perubahan yang sangat signifikan pada lengkuas. Pada hari ketiga, tekstur dari lengkuas sudah berkurang. Pada hari yang ketujuh sudah tampak bagian-bagian yang kering pada lengkuas. Pada hari ke-10, aroma sitrus pada kedua lengkuas sudah sangat berkurang. Sedangkan teksturnya yang disimpan pada suhu ruang jauh lebih lembek dibandingkan yang disimpan pada suhu kulkas. Sedangkan warna kulitnya yang disimpan pada suhu kulkas jauh lebih kelihatan coklat tua dibandingkan suhu ruang. Dan warna dagingnya tetap sama yaitu coklat terang keputih-putihan. Ini adalah hasil rendemen.